Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimus shalihat. Para bapak, para ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita semuanya oleh Allah Azza wa Jalla diberi satu kenikmatan yang sangat dan sangat luar biasa, yakni nikmat sehat, nikmat sempat. Dengan sehat dan sempat, pagi ini bisa menghadiri sholat subuh berjamaah. InsyaAllah dilanjut dengan tausiah dan nanti kita sempurnakan dengan sholat suraq 2 rakaat yang menurut penjelasan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanat lahu ka ajri hajah wa umrah tamah, di mana pahalanya setara dengan haji dan umroh sempurna dan sempurna. Alhamdulillah. Bapak Ibu, kalau kita hitung dari tahun Masihiyah 2025, ini merupakan pertemuan yang perdana. Semoga masih bisa berlanjut dengan pertemuan berikutnya dan berikutnya. Karena itu insyaallah biidznillah kita akan bahas bersama seputar islahul qalbi. Islah artinya perbaikan, qalbi artinya hati, perbaikan hati. Kalau segala sesuatu dimudahkan, ini akan kita sampaikan secara berkelanjutan dan berurutan, karena materi islahul qalbi, perbaikan hati, ini adalah merupakan satu materi yang sangat dan sangat penting, yang dengannya akan mempengaruhi kebaikan keseluruhan. Seluruh kebaikan itu diawali dari perbaikan hati. Jadi kalau perbaikan itu tidak dimulai dari hati, tidak difokuskan dari hati, itu bukan perbaikan yang keseluruhan, bukan totalitas. Tapi insya Allah manakala perbaikan itu dimulai dari hati, ini akan menjadi kebaikan yang sempurna, kebaikan yang menyeluruh. Saya teringat Allah yarham Presiden Soeharto, ya. Beliau itu di dalam membangun bangsa ini mempunyai 2 target perbaikan, ya, yakni membangun manusia seutuhnya. Betul Pak? Utuhnya manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani, ya. Jadi perbaikan manusia ini harus seutuhnya akan menjadi utuh manakala perbaikan itu mencakup aspek jasmani dan rohani. Karena manusia seutuhnya, manusia itu terangkai dari jasmani dan rohani. Dulu waktu saya masih muda, ya, pengajian itu terkadang diistilahkan dengan santapan rohani, kan gitu ya. Ini yang dulu bapak-bapak masih mengingat,
diksi istilah pengajian itu disebut dengan santapan rohani. Itu dulu waktu saya masih muda. Saya mau cerita ibu-ibu ya. Dulu saya muda loh Bu. Dulu. Sekarang sudah tua. Tapi meskipun sudah tua, alhamdulillah dalam membangun keluarga insya Allah saya harmonis Pak. Ya, bahkan makin tua makin mesra. Ya, iya. Istri saya ini kalau manggil saya itu malah yang gitu. Yangkung. Ya, tiba yangkung. Lah iya, udah punya cucu kok. Ya, cucu saya sudah 5 loh Bu. Ya, cucu saya sudah 5. Kita aja 6 ya, padahal udah punya cucu 5 ya. Umur saya tahun 2025 ini memasuki awal umur 30 tahun kali 2 berapa? Ya, saling mendoakan untuk diri saya, diri jamaah semuanya, tala umruhu wa khasuna amaluhu, panjang umurnya, soleh amalnya, Allahumma amin. Kembali pada pembahasan perbaikan manusia akan menjadi keseluruhan ketika mencakup aspek jasmani dan ruhani. Ya, tadi mengingat Presiden Soeharto ya, membangun manusia seutuhnya. Maka dalam lagu Indonesia Raya ya, itu kan ada penggalan tembang, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Depan. Alhamdulillah. Ini berarti Bapak Ibu ya memahami wawasan Nusantara dengan baik. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Badan itu jasad fisik, jiwa itu roh, ya, rohani. Maka jasmani dan rohani, jiwa dan raga. Ini yang disebut-sebut oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana perbaikan itu harus keseluruhan, mencakup hati, ya, memulai dari hati. Beliau mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghatan, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyya al qalbu. Ketahuilah dalam jasad manusia, ala wa inna fil jasadi, ketahuilah dalam jasad manusia mudghatan, ada segumpal daging. Idza saluhat, manakala segumpal daging itu baik akan terbawa baik keseluruhannya, dan manakala buruk akan terbawa buruk keseluruhannya. Ala wahiyya al qalbu, ketahuilah bahwa hal itu adalah hati. Bapak Ibu, ketika perbaikan itu dimulakan dari hati, maka akan mempengaruhi kebaikan semuanya. Kalau enggak. Kalau enggak. Ya. Jadi kalau tidak memulai dari hati, nonsen, tidak akan terjadi kebaikan. Kalau hanya kebaikan itu ya, upaya kebaikan, upaya memperbaiki itu dengan mengganti personal, Pak. Ya. Dengan hanya mengganti personal, memutasi personal, kalau hatinya tidak diperbaiki, nonsen, tidak menghasilkan apa-apa. Paling-paling ya setali 3, apa Pak? Setali 3 uang. Ya, maka yang diperbaiki itu hatinya. Kalau hanya personalnya, nothing, ya, tidak ada artinya. Setali 3 uang. Ya. Jas buka ikat belangkon. Napa niku? Napa ya? Jas buka ikat belangkon sama juga mawon. Sama. Jadi mungkin hanya ganti casing aja gitu loh.
HP misalnya, kalau nggak diperbaiki apa namanya mesinnya, cuma ganti casing, nothing, nggak ada artinya. Gitu, oke? Saya mau cerita sedikit, Pak. Mudah-mudahan cerita saya ini menginspirasi dan mudah-mudahan saya tidak salah dalam mengingat-ingat referensi. Salah satu di antara the seven wonder in the world, ya, apa itu, Pak? Apa, Bu? The second wonder in the world. Napa, Mbak Putri? Kita ayo apa, Bu? 7 keajaiban dunia. Di antara 7 keajaiban dunia itu tembok apa? Tembok Cina. Ya. Konon. Ini saya mulai dari konon aja lah. Kalau konon itu kan ya katanya dan katanya. Terlepas dari konon, inspirasinya yang kita ambil. Tembok Cina itu dibangun yang merupakan tembok yang paling paling luas sedunia, paling tebal sedunia, paling tinggi sedunia, sehingga masuk kategori the seven wonder in the world. 7, ya, 7 keajaiban dunia. Meskipun sebenarnya penyebutan 7 keajaiban dunia itu sebenarnya tidak mewakili dari hasratnya umat Islam. Di antara 7 keajaiban dunia itu kan ada yang jauh lebih ajaib. Apa, Pak? Ka'bah. Kenapa nggak masuk? Ya nggak? Ya nggak? Apa ada yang melebihi ajaibnya Ka'bah? Ka'bah itu dibangun sejak Nabi Adam. Ya, kemudian renovasi totalnya di zaman Nabi Ismail dan Ibrahim. Tapi pondasi Ka'bah itu dibangun sejak Nabi Adam. Sehingga surat Al-Baqarah mengatakan, surat Al-Baqarah menjelaskan inna awwala baitin wudhi'a linnas. Awwala baitin wudhi'a linnas. Awal daripada rumah wudhi'a linnas yang Allah bangun untuk manusia, ya. Inna awwala baitin wudhi'a linnas lalladzi bibakkata mubarakah. Sesungguhnya rumah yang pertama dibangun untuk manusia di bumi ini adalah rumah yang didirikan di Bakkah, Bakkata Mukarramah. Bakkah itu bahasa Arab kuno yang ada dalam Al-Qur'an, ya. Kalau orang Arab modern kesulitan mengucap Bakkah jadinya Makkah. Kesulitan mengucap Bakkah jadinya Makkah. Maka ayat bibak kata artinya bimak kata, ya. Yang di Mekah yaitu apa itu? Baitullah, Ka'bah. Kembali persoalan tembok Cina, Pak. Itu dibangun itu dalam rangka membentengi dari serangan-serangan musuh dari luar. Konon begitu, konon. Ya. Sehingga mampulah bertahan, ya, sampai sekian ratus tahun kekuasaan itu, dinasti itu, ya, dari serangan luar. Namun ternyata untuk upaya menghancurkannya itu tidak dengan serangan-serangan militer, tidak dengan satu peperangan. Ada yang mencoba membujuk hati para penjaga-penjaga tembok benteng itu, dibujuk, dirayu, kemudian dikasih iming-iming, ya. Iming-iming itu apa bahasanya? Dikasih apa ya? Disuap kan gitu bahasa sekarang. Disuap, dibujuk, dirayu, diiming-iming, dikasih apa gitu agar boleh masuk kan itu. Padahal ini orang asing dan ini pasukan musuh. Akhirnya bisa masuk, ya. Kemudian bisa merangsek masuk ke benteng itu sehingga bisa melakukan penyerangan ke dalam. Intinya apa? Masalah hati, ya. Jadi dia tadi itu penjaga yang harus mengamankan karena hatinya digoda dengan motivasi duniawi, akhirnya musuh bisa masuk. Saya cuma ingin mengambil itu masalah hati, itu masalah hati. Coba kalau hatinya dikokohkan, jiwa
patriotiknya dikokohkan. Oh, tidak bakalan memberi kesempatan musuh untuk melakukan gerakan spionase. Ngeten nggih, Pak, Bu? Intinya hanya masalah hati sajalah. Masalah tembok Cina itu saya katakan konon. Ngeten pun jelas? Sama jelas? Sekedap. Pun jelas? Gempon, pun rampung. Saya akan bicara tentang hati itu dari hadis Nabi itu. Kalau segumpal daging itu baik, baik keseluruhannya. Kalau buruk, buruk kesemuanya. Yaitu hati. Maka sebelum lebih lanjut saya membahas, saya akan ajak diskusi jamaah sekalian tentang perbaikan itu dimulakan dari hati. Kalau hatinya buruk, buruk semuanya. Baik, baik semuanya. Sehingga manusia itu baik buruk terpulang pada hatinya. Betul, Pak? Sekarang saya mau ilustrasikan Bapak Ibu. Baik buruk terpulang pada hatinya. Bapak Ibu, ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu boleh jawab. Mohon maaf ini saya yang jadikan objek analisis ini wanita. Cuma contoh, Bu, contoh ya, contoh seorang wanita. Saya nggak sebut wanita di mana. Cuma contoh biar gampang. Ada dua orang wanita. Ada dua orang wanita. Pertama, wanita tersebut memiliki perbedaan. Wanita yang pertama sebut saja wanita A. Wanita A ini cantik wajahnya, buruk hatinya. Apa tadi, Pak? Cantik wajahnya, buruk hatinya. Ngapunten jenengan emot-emot, mengke kula badhe nyun priksa. Cantik wajahnya, buruk hatinya. Wanita A. Wanita B, buruk wajahnya, buruk hatinya. Bisa ditangkap, Pak? Wanita pertama cantik wajahnya, buruk hatinya. Wanita kedua buruk wajahnya, buruk hatinya. Pertanyaannya, kedua tipikal wanita tadi, wanita A dengan wanita B, mana lebih berbahaya? Namanya lebih, Pak. Degree of comparison, tingkat perbandingan. Mana lebih membahayakan? Wanita A, cantik wajahnya, buruk hatinya. Wanita B, buruk wajahnya, buruk hatinya. Mana lebih berbahaya, A apa B? A, sepakat A. Kenapa bahaya? Wajahnya cantik, hatinya buruk. Kalau melakukan tindak kriminalitas, itu relatif lebih apa ya? Lebih dahsyat. Umpamane podo-podo arep ngapusi. Podo-podo arep ngapusi. Yen sing arep ngapusi ki wonge ayu. Oh, kuwi le mandi, Pak. Akeh wong kepincut. Ayu kok. Padahal ayu mung rupane, atine Allah. Nggih to nggih? Nggih to nggih? Kula balene padha-padha arep ngapusi wong ayu kuwi luwih dipercaya, nggih to, Pak? Oh, jawabane mantep no. Nggih. Ampun ngoten niku. Pokoknya ini empirik lah, pengalaman empirik. Yang kedua, wajahnya buruk, hatinya buruk. Padha-padha arep ngapusi ra patek dipercaya. Alah orang. Wong ora percaya sih itu. Ya, tapi coba penampilan cuantik, perlente, bersih, rapi, wangi, ya, apalagi pakai kendaraan yang bergengsi. Arep ngapusi yo sing percaya, ning wis rupane ora ayu, arep ngapusi gek gur nggawa sepeda ontel, wong ora percaya, Pak. Nggih mboten? Artinya apa? Tingkat kejahatannya tidak dahsyat. Ya, tidak terlalu mampu melakukan tindak kriminalitas. Oke, setuju? Nomor kalih. Wajah cantik, hati buruk, wajah buruk, hati buruk. Misal mau menjual diri, lebih laku yang mana? Lebih laku yang mana? Hah? Dijawab toh, wong ini cuma analisa. Jadi kan mboten usah khawatir begitu kalau tuduh pengalaman, mboten. Mana lebih laku untuk jual diri? Wajah cantik.
Artinya apa? Dia lebih dahsyat melakukan kejahatan gitu loh. Maka berbahaya, masalah hati lebih berbahaya. Terakhir. Saya minta ini semuanya untuk menjawab bapak-bapak. Khusus jawaban ini untuk bapak-bapak. Jawab Pak, oke? Oke. Begini pertanyaannya. Tadi tipikal wanita A cantik wajahnya, buruk hatinya. Tipikal wanita B buruk wajahnya, buruk hatinya. Kalau panjenengan punya istri, pilih tipikal A apa B? Pilih tipikal A apa B? Ayo mikir. Baik, ini saya mohon izin agar ada yang mewakili jawaban. Ya. Kamu tuh Bapak dari Kuramil, pilih tipikal wanita A apa B, Pak? Ribon? Alhamdulillah. Ya, Bapak dari Kuramil ini mewakili pilih tipikal wanita B, Pak. Ya, iya. Buruk wajahnya, buruk hatinya. Daripada cantik wajahnya, buruk hatinya. Saya nggak jelaskan alasannya apa pun mengalami dewi Pak. Nggak. Ini kan cuma analogi gitu loh. Betapa bahayanya masalah apa hati gitu loh. Nah pagi ini kita akan bicara tentang perbaikan hati menurut konsep Imam Asy-Syafi'i. Masya Allah, ya, perbaikan hati menurut konsep Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Bapak Ibu, bicara tentang Imam Asy-Syafi'i, kita sudah berbicara tentang topnya para ulama, topnya para guru. Imam Asy-Syafi'i itu gurunya para guru, ulamanya para ulama. Di antara madzhabul arba'ah, 4 imam madhab, Imam Asy-Syafi'i itu madhabnya paling banyak diikuti oleh kaum muslimin di seluruh dunia, utamanya di Indonesia, kemudian di Asia Tenggara dan sebagian Asia dan beberapa benua yang lain. Ala kulli hal, madhab Syafi'i itu madhab yang paling banyak diikuti. Ya, Indonesia ini Syafi'i, kalau Saudi ini Hambali. Ya. Kalau Saudi Hambali, maka nanti Indonesia dan Saudi kadang-kadang dikit beda, tapi ini bukan perkara yang penting. Yuk kita lanjut. Imam Asy-Syafi'i gurunya para guru, ulamanya para ulama. Lahir tahun 150 Hijriah. Berbarengan dengan lahirnya Imam Asy-Syafi'i itu wafat Imam Abu Hanifah. Seorang muassis, seorang founder, peletak madhab apa? Abu Hanifah madhabnya apa? Hanafi. Meskipun penyebutan madhab ini belakangan, Pak. Beliau sendiri Abu Hanifah tidak pernah mengaku madhab Hanafi tidak. Itu cuma pengikutnya saja dan itu sekedar diksi atau sekedar istilah untuk memudahkan. Oh, ini murid-murid belajar dari Imam Abu Hanifah, maka pengikutnya namanya Hanafi. Dan itu hanya penyebutan saja, tidak ada konotasi yang lebih dari itu. Semuanya adalah kaum muslimin. Nah, kemudian Imam Asy-Syafi'i 2 tahun itu sudah mulai belajar. Beliau ini lahir di Gaza. Ya, Gaza itu kalau kita menyebut hari ini Gaza. Di mana, Pak? Jalur Gaza di mana? Palestina. Ya, beliau lahir di Palestina. Ini orang Palestina dan ini adalah termasuk ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu jalur. Saya nggak bicara tentang nasab, nanti terlalu panjang. Ya. Kemudian umur 8 tahun sudah hafal Quran. Dan ketika disebut hafal Quran itu dhabton taman, betul-betul hafal di luar kepala kan gitu. Ya, hafal di luar kepala, hafal 30 juz ya, semuanya dihafal seperti hafalan surat Al-Fatihah ya. Jadi membaca surat Al-Baqarah itu seperti surat Al-Fatihah. Ya, Masya Allah. Ini jenius luar biasa. Kemudian di usia belasan tahun ya, itu sudah menghafal kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta itu kitab
tulisan himpunan dari gurunya Imam Malik. Jadi pertama Imam Abu Hanifah punya murid Imam Malik, Imam Malik punya murid Imam Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i punya murid Imam Ahmad bin Hambal. Jadi 4 madhab itu sebenarnya guru murid gitu. Sehingga jangan pernah percaya kalau ada ustadz yang merangkan di antara para 4 imam itu ada perbedaan yang antagonis diametral. No, enggak ada perbedaan yang prinsipil, enggak ada. Kalau ada ya biasa masalah yang sifatnya furu'iyah, sifatnya cabang-cabang itu biasa ya. Dan bahkan kita tanamkan beda itu biasa. Ngerti ya? Boleh disebut Pak, beda itu biasa. Yuk. Jangan menganggap perbedaan itu sesuatu yang horor. Enggak, biasa. Ya. Para sahabat itu satu dengan lainnya itu beda itu biasa. Asal masing-masing berpegang dalil enggak ada masalah. Ya kan? Asal semuanya berpegang pada dalil enggak ada masalah. Ya, kembali persoalan selama semuanya berpegang pada dalil, beda itu tidak masalah. Bahkan secara pribadi saya menganggap ya, beda itu malah indah kok. Ya. Jadi beda-beda itu bagi saya malah indah dengan catatan semuanya pegang dalil. Indah. Si A, si B, si C kelompok ini beda enggak ada masalah. Itu indah. Ibarat warna Pak. Yuk saya kasih contoh. Beda itu indah itu ibarat warna. Masjid ini menjadi indah karena beda warna, betul? Karpetnya berwarna hijau, kemudian atapnya berwarna apa ini ya? Lampunya berwarna kuning, ada yang berwarna putih, ya. Kemudian gordennya berwarna apa itu? Ungu. Apa itu? Intinya kan begitu indah. Coba bayangkan masjid ini semua warnanya sama. Hitam umpamanya. Karpete ireng, temboke ireng, atape ireng, mimbare ireng, jamaah kabeh klambine ireng. Wah, kaya Halloween. Apa? Halloween betul? Yang itu loh, yang tayangan kayak genderuwo itu apa? Betul? Halloween. Karena ini di Arab sana itu sudah ada peringatan Halloween, Pak. Ya. Dan ini tidak benar. Ya, di Arab itu ada peringatan Halloween sehingga semua orang yang datang ke acara itu berpakaian yang serba horor. Wes kayak genderuwo, kayak genderuwo, pocong, cenunuk, kotok-kotok, banaspati, glundung pringis, pokoknya ngoten niku. Dan ini cara-cara Yahudi. Ya, ini model-model Yahudi sudah tren di Arab. Ya, alhamdulillah Indonesia enggak ikut-ikutan. Alhamdulillah. Kembali pada persoalan Imam Asy-Syafi'i umur belasan tahun hafal kitab Al-Muwatta 2 jilid. Kurang lebih kalau dihitung 2 jilid itu sekitar 1.700 halaman, Pak. Hafal kitab setebal 1.700-an halaman, hampir 2.000. Berapa lama? 9 hari. Berapa lama, Pak? Luar biasa ini. Nah, dari beliaulah kita akan belajar bagaimana memperbaiki hati. Bagaimana memperbaiki hati? Kita belajar dari ulamanya para ulama, gurunya para guru. Ini yang dalam dunia motivasi itu ada ada satu inspirasi, learn from the best. Learn from the best. Belajar dari orang yang paling baik. Siapa? Imam Asy-Syafi'i. Kata beliau, perbaikan hati itu mencakup 4 hal. Kata beliau, perbaikan hati itu mencakup 4 hal. Ini saya bacakan ya Bapak ya. Nanti materi saya kirim panjenengan. Ini sudah saya tulis. Ya. Man ahabba ayabtahallahu lahu qalbahu au yunawwirahu fa alaihi bitarkil kalami fima la ya'nihi wa tarkid dunubi wastinabil ma'asi wal yakun baina
wal yakun lahu fiha bainahu wa bainallah khabi'atun min amalin, ya. Ini saya terjemahkan biar mudah. Man ahabba, barang siapa yang ingin, ayabtahallahu lahu qalbahu, barang siapa yang ingin agar hatinya dibuka oleh Allah dan disinari dengan cahayanya, ya. Barang siapa yang ingin agar hatinya oleh Allah dibuka dan disinari dengan cahayanya. Ada 4 amalan. Fa'alaihi, maka hendaklah dia melakukan 4 amalan itu. Pertama, bitarkil kalam fi ma la ya'ni, yakni mengendalikan ucapan yang sia-sia. 1, ya, bitarkil kalam fi ma la ya'ni, yakni mengendalikan ucapan yang sia-sia. Yang kedua, watarki dzunub wastinabil ma'asi, meninggalkan dosa dan menjauhi maksiat. Wal yakun lahu fiha bainahu wa bainallah habi'atun min amalin, ya. Memiliki amal soleh yang khusus, ya, amal soleh khusus yang hanya diketahui oleh dirinya dan oleh Allah. Nanti kita terangkan, Pak. Ada berapa tadi? 4. Yuk, satu demi satu kita breakdown. Oh ya, kita lanjutkan. Fa innahu idza fa'ala dzalika, maka sesungguhnya apabila amalan-amalan tersebut sudah ditunaikan, ya, wa innahu idza fa'ala dzalika fatahallahu alaihi minal ilmi ma yashghuluhu an ghairihi. Apabila amalan tersebut sudah ditunaikan, maka Allah akan membukakan hatinya menerima luasnya ilmu yang tidak mudah diraih oleh orang pada umumnya. Masya Allah. Dibukakan hatinya, diberi ilmu yang tidak diberikan kepada orang pada umumnya dengan melakukan 4 hal tersebut. Saya simpulkan, ya, dari apa yang beliau sampaikan tersebut, upaya mencemerlangkan hati agar hatinya cemerlang. Ya, mungkin bahasanya ibu-ibu, agar hatinya kinclong. Gitu, Bu? Bu, jenengan pilih kinclong atine apa kinclong raine? Bu, pilih pundi? Kinclong atine apa kinclong raine? Ini penting. Apalagi di era zaman sekarang, orang lebih mementingkan kinclongnya wajah ketimbang kinclongnya hati. Betul? Upaya untuk kinclongnya wajah, maka ibu-ibu berani mengeluarkan biaya besar. Betul? Betul, Bu? Itu loh, Bu, yang apa namanya, biar wajahnya kinclongin di apa itu? Apa? Oh, glowing. Glowing. Biaya glowing itu mahal, Pak. Biaya glowing, ya, biaya perawatan wajah, ya. Itu ada anggaran khusus untuk ke salon, kan itu. Hanya untuk glowing, hanya untuk kinclong, itu semuanya tampilan wajah. Bahkan ada yang berani ke luar negeri, ke Cina, ke Jepang, ke Eropa, ya, untuk melakukan oplas. Napa, Bu? Oplas napa? Operasi plastik. Loh, nggih ta mboten? Nggih mboten? Operasi plastik itu biayanya kan bisa puluhan juta, bisa banyak juta. Untuk oplas, operasi plastik biayanya bisa puluhan juta, ratusan juta. Tapi ketika untuk perbaikan hati, apa dia siap dengan ratusan juta? Nggih mboten? Bu, oplas, operasi plastik niku jane pripun to, Bu? Pripun? Napa raine ditempelai plastik napa pripun ngoten? Hah? Lah iya. Oplas.
Ini sebenarnya yang pernah menjadi curhatan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Ya. Beliau mengatakan Imam Al-Ghazali itu mengatakan ajibtu minan nas. Aku heran pada keadaan manusia. Ya. Ajibtu minan nas yahtamuna biwajhihi wa la yahtamuna biqalbihi. Aku heran pada manusia yang dia lebih peduli perawatan wajah ketimbang perawatan hati. Padahal Imam Al-Ghazali hidup di tahun 1000-an, Pak. Tahun 1000 Masehi. Sekarang kan sudah 2025, berarti sudah 1000 tahun yang lalu itu sudah ada fenomena di mana orang lebih peduli perawatan wajah ketimbang perawatan hati. Itu 1000 tahun yang lalu. Apa meneh zaman saiki. Gitu, Bu. Ini sing kula elingke ibu-ibu niku lho. Ibu-ibu iku nang salon wis entekke dhuwit. Tapi ya ora apa-apa, dalam batas yang wajar ndak apa-apa. Alasannya ibu, loh ke salon kan untuk apa namanya? Ya untuk suami kan gitu. Betul ya, Bu? Nah, betul, Bu? Ke salon ya untuk suami yen jagong. Lah pertanyaannya, untuk suami kok yen jagong? Kalau tak tanglet, Bu, ibu-ibu niki berpakaian bersih rapi wangi, luweh bersih rapi wangi yen jagong po yen nek ngomah. Yen jagong po yen nek ngomah. Yen jagong. Kalau begitu untuk suami apa untuk Loh, kita harus jujur loh, Bu. Jadi perawatan wajah hari ini tuh wah udah menyita segala-galanya. Ya. Pemenah ibu-ibu ya narek napa niku? Among tamu. Wah, wis pokoke ngentek-entek tenan anggere among tamu. Sing nang salone lah. Ternyata efeknya lebih dari sekedar nang salon, Pak, Bu. Nang salon pakai sanggul, pakai macam-macam. Akhirnya bagaimana? Among tamu sejak pagi sampai sore itu sholat duhurnya dan sholat asarnya ditinggalkan. Alasannya sepele. Lah mengke anu, Pak, yen kula tinggal salat mengke gelungane pripun? Lho, pertanyaan sapa sing ngakon nganggo gelungan? Maka, Bu, nanti kalau jadi among tamu biasa saja, pakai jilbab itu sudah apa? Sudah mewakili segalanya. Sehingga kalau mau sholat, kalau jilbabnya sudah standar, gak harus pakai mukena, ngaten toh? Sehingga sholat. Waktu among tamu dibagi, sebagian among tamu, sebagian sholat. Jangan alasan apa namanya, engkau ndak niki? Napa jenenge? Sing blenduk niki lho. Sanggul. Lah engko sanggule masange pripun, Pak, dadak ning salon gitu. Mengke alasane, lah mengke bengese kula nggih wudu bengese ilang. Lha sapa sing akan bengesan? Ya. Mila pakai jilbab dah cukup ya, Bu. Jangan sampai nanti malah terjadi kesalahan. Akhirnya karena merasa sholat itu menjadi kewajiban, ya. Akhirnya, Bu, Pak, duhur sama asar dijamak kan ini. Kuwi wae jamak jamak kosor. Lah mangke hukum fikih bingung. Loh, among tamu kok jamak iki jamak apa? Jamak among tamu. Oh. Jadi ini ada fikih baru apa? Jamak among tamu. Ngeten iki era Kyai Masaran ora enak ngono. Ya. Maka jangan budayakan begitu, Bu. Sudah bismillah pakai jilbab bersih, rapi. Ustaz, bagaimana? Saya among tamu di tetangga saya yang non muslim, gak ada masalah. Gak ada masalah. Non muslim juga enggak melarang panjenengan among tamu pakai jilbab. Betul? Betul, Bu? Maka nanti malah panjenengan tunjukkan menjadi among tamu proaktif di
misalnya di orang punya hajat non muslim, nggak ada masalah, tidak ada masalah. Yuk kembali pada Imam Asy-Syafi'i, masya Allah, barakallahu fih. Beliau mengatakan barang siapa ingin agar oleh Allah hatinya dibuka, oleh Allah hatinya diterangi, ya hendaklah melakukan 4 hal. Yang pertama adalah bitarkil kalam fima la ya'ni, meninggalkan mengendalikan perkataan yang sia-sia. Saya lebih senang menerjemahkan mengendalikan, Pak, ya, daripada meninggalkan. Karena perkataan itu tidak harus ditinggalkan. Tidak harus ansih orang ngomong. Ning yo kadang-kadang malah kon ngomong. Gitu nggih? Mung sing ora oleh niku omongan sing sia-sia. Kula tak jangkepi atur Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis nomor 6018, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sapa wonge sing percaya marang Gusti Allah lan dina akhir, mula yen ngomong sing becik, ora iso ngomong becik meneng. Kula baleni Bu. Pak, niki ibu-ibu nggih nyun kawigatosan. Sapa wonge percaya marang Allah lan dina akhir, mula yen ngomong sing becik, ora iso ngomong becik meneng. Oh, berarti ora ana larangan omong, angger omongane becik. Sing ora oleh kokean ngomong niku yen omongan Allah. Omongan Allah niku napa? Wala takun sarsaratan fi kulli nadin tahtubu. Jangan banyak ngomong, nek ngendi-endi ngomong we. Kokean ngomong niku wong Jawa masani napa? Ceriwis. Iki wong ceriwis we. Oh, ceriwis buambleh, napa meleh? Ceriwis buambleh dower. Kula tak tanglet. Sing kokean ceriwis niku bapak napa Ibu? Bapak napa Ibu? Rata-rata menjawab Ibu. Ning kula nggih asring ngerti, Pak. Bapak niku nggih ceriwis nggih enten. Saya nggak sebut masjidnya lah, saya nggak enak. Satu masjid di Solo gitu loh. Wah, masjid itu terkenal. Nah, kebetulan masjidnya persis seperti ini. Artinya masjid yang dibangun oleh Presiden Soeharto. Sama tuh ini? Ya. Orang menyebutnya Masjid Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Masya Allah. Ya di situ, di Solo. Saya nggak sebut. Tapi kan masjidnya persis seperti ini, memang sama yayasannya. Dulu Pak Harto mencanakan membangun berapa? 1000 masjid, masya Allah. Ya mudah-mudahan menjadi amal soleh beliau. Allahumma amin. Kita lanjutkan Pak. Jadi ada bapak-bapak itu wangger pengajian. Kuwi lho gue nek pojok kono gur wong loro, dan itu kakek-kakek sudah sepuh Pak, kira-kira umurnya 75 sampai 80. Pengajian wiwit saya salam sampai akhir tuh banyi ngomong dhewe gitu loh. Ya Allah Pak. Ya. Lah wong wis 80 tahun ora idep-idep kayak ngokeh-ngokehke wirid dikir donga, enek wong pengajian iki banyi wae. Nggih. Niku Solo Pak, sanes Masaran. Masaran mboten enten ngoten. Umpama kepeksane enek, nggih niki yo paling yo mung 1, 2, 3, 4, 5, kok yo akeh. Nah, kata Imam Syafi'i, tinggalkan omongan yang tidak bermanfaat. Maka Nabi mengatakan, "Falyaqul khairan aw liyasmut." Ngomong sing apik, rasa ngomong apik menang. Rasa ngomong apik menang. Ya. Maka dikatakan silent is gold. Silent is gold. Diam itu emas. Kalau nggak bisa ngomong baik, tapi kalau bisa ngomong baik, ngomong. Intinya gini, Pak. Meneng utawa ngomong niku ngendikane tiyang Jawi ya kudu empan, papan, angon. Nah, pripun niki? Kawruh Jawa. Empan, papan, angon, wayah. Kapan meneng, kapan ngomong. Yen wektune meneng ya meneng, wektune ngomong ya
ngomong aja kosok balene wektune meneng malah ngomong, wektune ngomong malah meneng kuwi cah uling kuwi. Ngertos uling. Songo-songo kuwi. Ya. Oke. Songo-songo. Penting, Pak. Imam Asy-Syafi'i mengingatkan salah satu tazidu fil akli. 3 amalan yang mencerdaskan akal, Pak. Masya Allah. 3 amalan yang mencerdaskan akal. Yang pertama mujalasatul ulama, wa mujalasatus sholihin, wa tarkul kalam fima la ya'ni. 3 perkara yang mencerdaskan akal. Mujalasatul ulama, duduk bersama para ulama, ya. Yang kedua mujalasatus sholihin, duduk bersama orang-orang soleh. Wa tarkul kalam fima la ya'ni, ya, mengendalikan omongan yang tidak bermanfaat. Yen ora koken ngomong, akale cerdas. Oh, ngoten nggih. Ngapunten, Bu. Ngapunten ibu-ibu niki sing kula caosi priksa kalangkung kathah. Krana miturut penelitian, Pak, ada seorang peneliti dari Eropa, negara barat itu melakukan penelitian jumlah kosakata yang diucapkan laki dan perempuan memang beda. Memang beda. Ini penelitian di Eropa. Berapa jumlah kosakata per hari yang rata-rata keluar dari lisannya para laki-laki? Para laki-laki itu sehari sekitar 5.000 kata. Sehari loh. 5.000 kata bukan kalimat. Laki-laki sehari 5.000 kata. Perempuan berapa? 25.000 kata. Nah, mula niki kula elinge ibu-ibu. Ning yen kula ngeten. Gini ya kok ibu-ibu niku nggih banyak kata yang keluar. Ya memang dari sononya begitu. Dari gennya perempuan, ya, sosok seorang perempuan, sosok seorang ibu pertama kali namanya Ibu Hawa. Betul? Sosok seorang bapak pertama namanya Bapak Adam. Nah, itu filsafatnya begitu, Pak, Bu. Kalau nyuwun tolong ibu-ibu mengucap Hawa, monggo. Adam. Saat ini Bapak Ibu bareng-bareng. Hawa. Adam. Kalau nyuwun ibu-ibu mengucap Hawa ning mingkem. Ora iso. Bapak-bapak ngucap Adam ning mangap. Ora iso. Mula yen bapak ngucap Adam iki mingkem, Adam. Bar kuwi mingkem, ya ngomong ning terus mingkem. Yen ibu-ibu Hawa mangap. Loh, dari situ memang kemudian instingnya, garizahnya, tabiatnya memang begitu. Ra percaya mang buktekke. Bapak-bapak kan blonjo teng warung, blonjo napa sing disebut niku rampung mulih. Nggih mboten? Lah ibu-ibu bar nyebut blonjo apa ora dilanjutke nggih mboten? Wah, sing ngetupi sing diomongke pirang-pirang. Niku ibu-ibu nggen kula. Oh, sami. Lah ya. Nah, ini Pak, Bu, ya. Saya sampaikan karena memang tabiatnya perempuan itu banyak ngomong dari gennya Ibu Hawa. Ya, ini baru tuluk namanya, belum surok. Ya, kita tunggu lagi 10 menit lagi. Ya kan? Ini baru matahari terbit. Malah kalau matahari terbit jangan sholat, tunggu sampai 10 menitan. Ngerti ya? Yuk kita lanjut. Kita lanjut. Jadi dari sononya begitu, Ibu Hawa ngomong. Maka Pak, panjenengan mangertosi tabiatnya ibu itu banyak ngomong. Ngendikane para ibu, aku ki anggere wis ngomong terus plong. Nggih mboten? Nggih mboten, Bu? Anggere wis ngomong plong. Mula yen ibu-ibu ngapunten, istri-istri panjenengan Pak banyak ngomong, jangan terlalu Jangan terlalu dipikirkan. Karena ibu-ibu memang sedang melampiaskan, angger pun ngomong plong, rasa dipikir. Wah, tapi jelek Ustaz, wis ora apa-apa, jenengan anggepe radio entek batine matu dhewe.
Gitu nggih. Ampun dirasa gede-gede, wah anggepe radio agar entek batune mati dewi. Lah memang bawaannya ibu-ibu begitu. Maka ibu-ibu kalau sudah ngomong plong, ketika plong itu ada hormon namanya endorfin. Itu hormon kebahagiaan, Pak. Ketika sudah plong, sudah rileks, nanti produktivitas hormon endorfin itu semakin kuat sehingga kebahagiaan semakin langgeng, itu menyebabkan panjang umur. Wong yen seneng, wong yen atine seneng kuwi umure dawa. Sebab ibu-ibu memang napa nggih masalah-masalah kuwi ora patek dipikir ning di napa diomongke. Mila simbahan biyen ngendika aja kokean mikir ndak cepet tuwa. Maksudnya cepet tuwa niku jane maksudnya cepet mati. Loh kok ngoten? Lah nggih no. Wong Jawa ki halus kok. Orang ngomong letter luck, aja kokean mikir ndak cepet mati, ora. Aja kokean mikir ndak cepet tuwa, ning jane sing dikarepke mati. Langkung saking menika Bapak Ibu, tuwa niku saking kerata basa. Kerata basa niku jarwa dosa. Jarwa dosa niku bahasa Indonesianya akronim. Jadi penyebutan kata diambil sepotong-sepotong. Tuwa artine metune nyawa. Lah metune nyawa niku rak mati. Nggih mboten? Wong mati ki sebabe mung siji, nyawane metu. Jane nurung metu ora mati. Maka saya jamin anggere nyawane rong metu mesti urip. Nggih mboten? Nah, ibu-ibu ngaten nggih, ibu-ibu nika anggere pun ngomong calcul mengke pun pelong. Karena ibu-ibu niku mboten remen mikir sing dawa-dawa. Ning kosok balene Pak, Bu, niki ibu-ibu supados mangertosi, menawi bawaan bapak niku panci diem, meneng ning mikir. Penting lho niki, meneng ning mikir. Mila jenengan yen ngendikan kalih bapak ngatos-atos, bapak mendel ning mikir. Mikir-mikir iso ngrantes nggo lara remuk jero mengke. Iso niku. Hati-hati. Saestu lho, saya mewakili laki-laki kok. Laki-laki ketoke meneng ning mikir, umpamane ngeten, contoh. Mas, kae lho Mas, kae kancamu kae sak eselon padha. Oh saiki wis tuku Innova Zeni kok jenengan gur napa niku jenengan gur Xenia wae lho ngoten niku. Ketoke jenengan ngendika ngoten, suami jenengan mendel ning jane mikir. Ya yen kuat yen sabar ora sabar akhirnya gajine rung cukup terpaksa ya napa kredit Innova Zenik akhirnya mikir-mikir terus. Mila ngatos-atos Bu. Kalau saya sebenarnya ibu-ibu yang ngendikan wonten ngajenge suami ngatos-atos. Suami niku ketoke meneng ning mikir. Kula baleni jenengan jawab. Suami niku meneng ning baleni jenengan jawab meneng ning mikir. Nggih, istri niku ngomong ning ora mikir. Suami ngoten, istri ngoten niku. Ya, suami niku meneng ning mikir, istri kuwi ngomong ning ora mikir. Terakhir Pak, ya, ini sebenarnya masih banyak, cuma karena keterbatasan segalanya, ya, ini nanti kita lanjutkan di kali lain dari 4 amalan yang mencerahkan dan menerangi hati baru dapat 1. Insya Allah nanti kalau segala sesuatu dimudahkan kita lanjutkan yang kedua, yakni tarkul dunub, tarkidunub wal ma'asi. Yang kedua meninggalkan dosa-dosa. Yang ketiga meninggalkan maksiat. Dan yang terakhir yang sangat dan sangat penting adalah wal yakun lahu fiha bainahu wa bainallah khabi'atun min amalin. Hendaklah ia memiliki amalan khusus yang hanya diketahui Allah dan hanya diketahui dirinya. Maksudnya beramal ikhlas, enggak ditonton-tontonkan, enggak ditunjuk-tunjukkan, enggak diperlihatkan pada orang lain. Ini amalan paling dahsyat
di antara seluruh amalan yang ada. Saya kira demikian, mohon maaf karena keterbatasan waktu. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Insya Allah tema yang sama, islahul qalbi, perbaikan hati. Ini bagian daripada orang menyebutnya tazkiyatun nufus, ya. Ada yang menyebutnya tazkiyatun nufus, ada yang menyebutkan tarbiyah ruhiyah dan lain sebagainya, ya. Kemudian kalau AA Kim mempopulerkan dengan istilah manajemen qalbu. Walafu minkum subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.